banyak banget orang-orang yang tidak saya duga, tidak saya sangka dengan karyanya, dengan apa yang dilakukannya. Betul-betul deh punya cerita yang luar biasa dari setiap tamu-tamu yang hadir ya di Cerita Wanita. Seperti malam ini, seperti kali ini kita langsung saja akan segera berkenalan dengan seorang perempuan hebat yang bergerak di bidang nuklir. Beliau adalah seorang profesor doktor ya, ibu yang satu ini. Dan yang saya bingung tuh adalah kok nuklir ya. Tapi sebelum kita berkenalan dengan beliau dan menyapa, ngobrol langsung dengan beliau, langsung saja kita lihat profil beliau melalui tayangan yang berikut ini. Evi Kartini merupakan peneliti utama Badan Tenaga Nuklir Indonesia atau BATAN. Di kalangan internasional, Profesor Dr. Evi Kartini memiliki reputasi terhormat. Ia dikenal sebagai ilmuwan penemu penghantar listrik berbahan gelas dengan teknik hamburan neutron yang berdaya hantar 10.000 kali lipat dari bahan sebelumnya. Di Indonesia, teknologi nuklir masih menjadi hal yang asing. Namun ternyata kita boleh berbangga sebab Indonesia justru memiliki seorang ahli yang prestasinya telah diakui dunia. Profesor Dr. Rerum Naturalium Evi Kartini adalah salah satu dari hanya 10 ahli sejenis yang ada di dunia. Sederet prestasi lainnya juga didapat saat Evi berada di Jerman. Dan yang paling berkesan adalah saat terpilih sebagai wanita Asia pertama yang mengikuti program Hercules. Akibat kegigihan dan semangat pantang menyerah, Evi mendapat gelar doktor dengan predikat cum laude atau terpuji. Baiklah, langsung saya ajak Anda berkenalan dengan Ibu Evi Kartini ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, sehat. Ini terus terang saya tidak bisa melukiskan perasaan saya betapa saya happy banget berkenalan dengan Ibu. Bangga banget gitu loh Bu. Bisa aja Mbak. Iya kan, soalnya Ibu ini dari BATAN. Badan Tenaga Nuklir Nasional. Badan Tenaga Nuklir Nasional. Ya. Nah Ibu, ini kan Ibu sebetulnya adalah wanita ahli nuklir Indonesia tapi kalibernya sudah internasional. Nah ini kan nuklir ini tidak umum loh Bu gitu. Iya. Itu gimana sih ceritanya awalnya, kenapa gitu loh Bu? Awalnya saya menggeluti bidang ini karena pertama saya suka sains. Yang pertama itu ya. Iya. Saya melanjutkan sekolah pertama di ITB. Iya. Kebetulan mengambil juga spesialisasi untuk nuklir tapi untuk kesehatan ya. Karena banyak sekali manfaat dari nuklir ini gitu ya. Untuk kesehatan ya, untuk kedokteran, untuk pertanian. Jadi selain untuk energi. Kemudian saya melanjutkan sekolah di Jerman. Iya. Kebetulan di salah satu juga reaktor di sana, reaktor riset di Hans-Meitner Institut Berlin. Oh di Berlin. Di Berlin, saya Aduh. tinggal di sana beberapa tahun, mengambil gelar doktornya dari Jerman, dan kemudian saya melanjutkan ke Kanada. Di sana juga ada di salah satu pusat reaktor di Kanada. Jadi selama 10 tahun antara 90 sampai 2000 itu saya antara Jerman dan Kanada. Tapi kemudian saya kembali ke Indonesia. Nah, nuklir itu bukan sesuatu yang mengerikan kok. Iya. Soalnya dengan nuklir itu kayaknya menghancurkan. Iya. Makanya nih, kan saya awam banget ya Bu. Menyenangkan. Jadi pasti saya akan bertanya yang mungkin saja terdengar sangat bodoh. Saya punten dulu dari awalnya gitu ya. Tapi sebenarnya saya mau komplimen dulu ya. Suami saya dulu sekolah di Jerman aja 10 tahun gak selesai-selesai loh Bu. Katanya tuh kalau sekolah di Jerman gitu gampang masuknya, susah keluarnya. Ya Bu ya. Betul. Ya kan Bu? Iya betul. Banyak yang sekolah tuh 10 tahun, 15 tahun sekolah di Iya. Jerman. Also sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Aber sudah alles vergessen. Iya, ich kan. auch. Ja. Hab alles verlernt eigentlich. Jadi udah banyak lupa. Nah Bu, ini nuklir. Kalau saya tuh taunya kayaknya yang namanya nuklir itu buat menghancurkan negara. Gitu ya, pokoknya buat perang gitu kayaknya. Sebenarnya nuklir ini apa toh Ibu? Enggak, itu bukan, dia itu sebenarnya di kehidupan sehari-hari juga kita punya ada radiasi ya. Nah, radiasi itu kan seperti pisau kita lihat ya.
pisau itu kita bisa gunakan untuk yang baik, kita juga bisa gunakan untuk yang tidak baik. Jadi kita lihat ya. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri kita sudah memiliki reaktor nuklir ya. Reaktor nuklir itu ada 2 macam. Yang satu memang digunakan untuk riset, reaktor riset. Di Indonesia ada 3 reaktor. Satu di Serpong yang cukup besar, 30 megawatt. Kemudian yang di Yogyakarta ada namanya reaktor Kartini. Dan satu lagi itu bahkan ada di sebelah kebun binatang di Bandung. Ada reaktor juga. Jadi kita ini mungkin masyarakat mesti tahu ya. Kita mempunyai reaktor yang memang sudah beroperasi cukup lama dan dikuasai oleh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, SDM Indonesia gitu. Jadi hanya sekarang manfaat dan mungkin pengetahuan tentang nuklir itu sendiri yang belum diketahui banyak gitu ya. Jadi manfaatnya tuh apa aja, Bu? Banyak sekali ya. Jadi ya pertama mungkin kalau kita lihat untuk di bidang kedokteran. Kedokteran nuklir itu kan mereka menggunakan isotop ya. Isotop itu untuk mendeteksi di mana kanker ya. Itu sumbernya ya dari reaktor. Gitu. Jadi reaktor beroperasi pada weekend supaya bisa diambil oleh rumah sakit. Jadi kita lihat manfaatnya ya. Tanpa itu nggak jalan itu kedokteran nuklirnya. Kemudian selain itu kita bisa juga mendeteksi untuk partikulat udara ya. Misalnya kalau misalnya ada polusi ya itu sampai yang kecil sekali yang tidak bisa deteksi dengan yang lain-lainnya. Jadi itu hanya dengan teknik nuklir ya, namanya analisis aktivasi nuklir ya. Kemudian ada satu lagi juga di dalam reaktor. Sebenarnya kita bayangkan ya reaktor itu kayak sumur gitu ya. Sumur di dalamnya itu kan ada air ya. Betul. Nah di dalam itu sebenarnya ada reaksi. Yang terjadi reaksi kemudian keluar itu ada tumbukan nanetron. Nanetron itu partikel yang ada di dalam reaktor ini, dia mempunyai energi yang besar ya. Nah, kalau kita tuh kungkung energi ini kemudian kita jadikan kita berubah menjadi energi yang untuk listrik. Hanya di Indonesia belum ada. Doakan mudah-mudahan secepatnya Indonesia punya ya. Insya Allah kita akan Batan ini akan merencanakan namanya reaktor daya eksperimental sekitar 5 megawatt itu di Serpong. Paling tidak untuk kita membuktikan bahwa Indonesia mampu. Aduh, ya. Ibu. Insya doakan dulu ya itu. Kemudian kalau yang lain tadi neutron itu kemudian didinginkan, dia namanya dengan moderator di dalam sumur tersebut diambil neutron yang thermal sehingga kita tadi bisa gunakan untuk isotop lah, untuk reaksi analisis nuklir, atau satu lagi neutron itu bisa untuk melihat mendeteksi material. Nah, saya ingin cerita sesuatu. Nanti kita ceritanya abis yang ini ya. Okay. Ya, tapi Ibu saya itu ya mendengar penjelasan Ibu dengan analogi-analogi ya, sumur tadi gitu, ada reaksi, ada air dan segala macamnya. Jadi kayaknya simple gitu. Kayaknya walaupun saya tahu nggak sesimpel itu gitu. You can just watch go to pool dari reaktor ya, bisa melihat langsung. Sebetulnya ya. Sebetulnya, jadi enggak masalah. Jadi kalau katanya membuat kita mandu dan sebagainya, buktinya saya juga punya anak, enggak masalah. Iya. Makanya nanti kita lanjutin lagi deh obrolan ini, membuat sekarang ini kita udah melek nih ya sedikit paling tidak, jadi nuklir itu kayaknya nggak menyeramkan dan tidak berhubungan dengan sesuatu yang hanya mematikan ya. Seperti pisau kalau katanya Ibu bisa berguna, bisa juga tidak berguna ya. Bukan tidak berguna tapi mematikan misalnya. Nah, nanti kita lanjutin lagi obrolan. Jangan kemana-mana ya, di Cerita Wanita kami segera kembali. Ingin punya usaha bisnis tour and travel dengan sukses? Ikuti tips dan trik menjalin usaha tour and travel bersama Alfafa Tour and Travel. Anda akan mendapat ilmu bagaimana mengembangkan usaha bisnis tour and travel dengan memaksimalkan dana seminim mungkin. Bongkar rahasia sukses bisnis tour and travel bersama Alfafa Tour and Travel. Hanya di O Channel, Your Best City Lifestyle Television. Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Messi Hanita hari ini hadir di hadapan Anda. Hari ini kita akan bicara mengenai properti, di mana lagi kalau bukan di rumah dan kita. Selamat datang di rumahku, masuk yuk. Sebenarnya nggak kebayang sih pengen konsep rumah gimana. Cuman aku ngegabungin antara keinginan aku sama keinginan Mas Dingkan. Kalau laki-laki seleranya suka beda banget ya. Bye-bye.
Sudah saatnya Anda memiliki alat pembersih di rumah secanggih ini. Twinbird dapat membersihkan hingga ke sudut-sudut ruangan dengan